Nggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sing ngaos pulau, ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampai jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mereka nak menganggap kafir terusannya elek, halal darah. Sampai tak dibono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir nopo? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaud. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah memang. Gua mulai Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi pernikahan di masjid dari itu ya tarian bareng. Enggak sih dicil babi tapi udele ra dicil. Dan mulai dicil ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku lah bolak-balik diundang. Ya seperti ono konser dang. Gus puntene nekae jenengan tapi mungkin tetep wonten konser dang. Itu ngundang ya jujur. Tekem celek tak omongi ngono. Wong tiang-tiang nyuwun dangdutan iki wah repot. Ya tapi kejemunin aku ngizini. Ojo kok lho. Wae dak gue tuh gue padha ngertos nek niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ta marem. Ora mungkin sing ngangkatno kok sinden utawi dalang ya ora. Tapi kon ngilangi adat dalang berarti dia ora gaul. Kurang gaul. Acara nek kiai ra gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngoten iki diam. Entah saya juga nggak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya nih Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya, menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriya Rasul, dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Pak Habib Rizik tak badhe mazhab Rukin kan tidak mungkin. Ana asabe langit sampai bumi. Nah kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim, tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca buku-bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbak Quraisyab apa tidak? Habib, beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini kok lho bintang blotor lho. Wong sing wawancara iki sinten? Ini guru Pak Quraisyab wong alim soleh di wawancara ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Mungkin lho iki nyata gitu. Sing wawancara Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Bodoh biasa rong. Lho nak loroe mergo wong alim peneliti nek sampean nek mati kan beda. Lho padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nak wong awam nek tulisannya tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda so ayo percaya. Ayo awes ning akhirat cocokan. Tes sebelah. Wong alim mulai kowe roh kitab kowe lali mutolaah. Tambah iki eling. Padha-padha bergelok film. Pak Siap itu biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme, ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat, maling yo ahli
dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Jenis kancanan wong nakal itu rawan katut. Nah, tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar udah dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenal era gelem piye carane? Kandhani. Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu duwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngaca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandane apa jenis katut lah. Ketara to. Ngilu. Barang misalnya lonte elek, oh anak iki saged Gusti ngandani ini. Para ayu. Wah, sakit. Podo masalah duit kayak ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Sebenarnya contohnya RT BRW panjang dalam TPI cilik. Ngeduwi bupati, mikir deh nih. Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, ambek pejabat mboten ate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi tak lem. Dari nanti. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT apa? Wah, curang. Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani itu. Ya sudah mulai dulu orang-orang soleh ya. Sampai delok teng kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Ya Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta itu langsung ngonten wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid wayah deh. Gak gelem deh. Enggak, saya tidak minta apa-apa. Loh, berarti kalah aku udah ngolah itu badani ke orang, ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Yang dipilih Allah. Jadi aku ya raja lo, ya rapom. Ini malah pendeta ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Gak ada. Akhtar malah akhtar. Saya memilih untuk tidak memilih. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam deh. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara sering kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus pulau suwon. Lewat ini hadis surga didhawuhna Rasulullah, nggih lewat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kasus khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Dekne ngamale apik ora ditampa itu gak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong khawarij. Nah, yang mewakili Islam ngeten iki Allah seneng banget. Nek ana kawulane napa to? Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih.